wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini tak lupa ya, pertama-tama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua, teman-teman ya. Dan salat dan salam tentunya surahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dalam kehidupan ini tentunya pasti setiap ada yang awal pasti ada yang akhir, teman-teman ya. Setiap ada yang hidup pasti akan merasakan kematian. Seperti itu ya. Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Artinya di sini bahwa dalam ayat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Itu merupakan suatu peringatan ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya kita yang hidup harus memiliki atau harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian itu, teman-teman. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwa setiap orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya, ya, menambah bekal untuk kematiannya dengan beramal soleh, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, dan tentunya salah satunya di sini adalah mempersiapkan kebutuhan kita untuk kematian kita, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki perlengkapan ya, teman-teman, untuk perlengkapan jenazah ini maksud saya, teman-teman ya. Jadi saya menyediakan bagi teman-teman yang membutuhkan untuk perawatan jenazah lebih tepatnya ya, entah itu mungkin untuk diri sendiri nantinya, atau untuk orang yang kita cintai, atau untuk tetangga sekitar kita dan sebagainya yang membutuhkan untuk perlengkapan jenazah, kami menyediakan, teman-teman ya, baik untuk jenazah laki-laki atau pria dan untuk jenazah wanita, teman-teman. Nah, di sini mungkin perlu saya ulas atau perlu saya sampaikan sedikit review atau ulasan untuk mengenai kebutuhan perangkat perlengkapan jenazah ya. Di sini yang akan saya sampaikan. Nanti di sini apa aja isinya, apa aja kebutuhannya ya, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah tentunya, itu kebutuhannya apa saja ya. Nah, pada perlengkapan yang kami sediakan ini ya, kami menyediakan satu paket, teman-teman, yang bisa didapatkan. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi WA di video yang tercantum, nomor yang tercantum di video ini ya, nomor WA yang tercantum di video ini. Teman-teman bisa menghubungi WA tersebut. Nanti tentunya kalau dalam kota bisa kami antar, kalau dalam luar kota bisa kita kirimkan via ekspedisi, teman-teman ya. Baik, langsung aja. Apa aja yang diisi dalam paket perlengkapan jenazah itu ya. Tentunya pertama ini saya sampaikan untuk jenazah yang laki ya, untuk yang pria, teman-teman ya. Nanti perbandingan sama wanita itu bedanya di mana ya. Jadi yang pertama yang ada dalam paket jenazah yang perlu dipersiapkan adalah di sini ada kain kafan, teman-teman. Ya. Tentunya pasti ada kain kafan ya. Nah, kain kafan ini kalau untuk kebutuhan pria atau untuk kebutuhan laki-laki ini adalah 9 meter. Itu sudah cukup, teman-teman. Coba kita rinci ya sekarang ya. Jadi kita tahu bahwa tinggi masyarakat kita, khususnya orang Indonesia itu paling tinggi yang saya tahu sekitar 185 mungkin ya, atau 190 lah. Itu tinggi banget ya. Cuma rata-rata kan tinggi orang Indonesia itu 170-an ya. Itu udah juga tinggi sebenarnya ya. Kita anggap tingginya ada 190 misalkan, atau 2 meter dah. Nah, dengan kain 9 meter ini, kalau untuk laki-laki, kebutuhan jenazah itu adalah 3 lapis, teman-teman. Ya, misalkan kita anggap dengan ikatan atas dan ikatan bawah, berarti kita potong 2,5 meter kali 3, 7,5 meter. Sisa berapa, teman-teman? Sisa 1,5 meter berarti ya untuk kain kafannya ya. Sisa 1,5 meter. Misalkan kita berikan 1 meternya adalah untuk celana.
di jenazah laki-laki tadi untuk celana ya, kita ambil 1 meter. Sisa 50 cm kita gunakan untuk tali teman-teman ya. Tali disunahkan 3 helai atau 3 potong ya. Atau kalau 50 cm itu bisa kita gunakan 5 helai. Ya, kalau kita anggap 10 cm itu udah lebar sekali. Jadi pas kebutuhan untuk jenazah laki-laki adalah dengan ukuran 9 meter, 50 cm tali ya tadi. Yang kedua, celana untuk jenazah laki-laki itu 1 meter, udah cukup sekali itu ya insya Allah. Terus yang kedua untuk 3 helai atau 3 lembar kebutuhan 3 lapis dari jenazah tadi. Saya anggap 2,5 meter misalkan. Ya. Kali 3, 7,5 meter. Total 9 meter. Jadi itu sudah sangat cukup. Jadi kalau misalkan kita beli 10 meter atau kita beli 12 meter, kalau kebutuhannya tidak ada yang mendesak, saya kira itu mungkin mubazir ya nantinya teman-teman ya, karena akan terbuang nantinya, kecuali ada kebutuhan lain ya. Misalkan kain yang kita beli itu ternyata lebarnya cuma 90 cm, sedangkan kebutuhan jenazah mungkin karena mohon maaf, gemuk misalkan ya, itu kadang 1 lapis itu isi 2 lembar. Dianggap 1, misalkan ada yang seperti itu ngitungnya. Nah, memang dari pengalaman saya kalau ada jenazah dengan ukuran kain 90 cm itu saya kira kurang teman-teman. Nggak cukup ya, nggak cukup. Jadi kita harus mengaturnya tuh pintar-pintar mengatur kainnya. Dan itu memang sedikit agak kesulitan dan akan terbuka sedikit ya pada posisi lipatan terakhirnya. Kebuka ya, bukan buka sedikit ya, agak terbuka nantinya. Nah, jadi ukuran 90 cm itu ngepres banget ya. Bisa saya bilang kurang sebenarnya ya. Nah, yang saya sediakan ini lebar kainnya hampir 120 ya. Sebenarnya kalau sesungguhnya lebarnya ini 198 cm ya. Jadi cuman umumnya orang menyebutkan ini 1 meter 20 cm ya. Ini kayaknya itu sudah sangat cukup. Karena susunan kain itu nantinya apalagi kita susun seperti ini yang untuk jenazah laki-laki ya. Kain pertama kita letakkan tengah ya. Kain kedua kita letakkan di agak ke sebelah kanan. Kain ketiga kita letakkan agak sebelah kiri. Ya, seperti itu susunannya. Nanti setelah itu sebelumnya di bawahnya tali yang sudah kita pasang. Tali jenazah teman-teman ya. Baru kita pasang kain jenazah. Nah, dengan seperti itu insya Allah akan sangat menutupi jenazah tadi sudah kebutuhannya terpenuhi. Ditambah lagi kain yang saya sediakan ini, yang saya jual ini insya Allah lebih tebal ya teman-teman ya. Dan berbahan katun. Insya Allah sangat layak ya untuk kita gunakan, untuk digunakan untuk jenazah gitu teman-teman ya. Ini kain kafan ya dengan panjang 9 meter untuk laki-laki. Nah bedanya kalau untuk wanita kebutuhannya lebih panjang memang ya. Untuk wanita itu kebutuhannya 11 meter. Nah kita rinci juga ya untuk wanita. 11 meter pertama kita anggap kebutuhan panjangnya juga sama 2,5 meter ya. 2,5 meter kalau kita pasang pertama 2 lapis, kita susun kiri kanan juga, berarti 5 meter ya teman-teman ya. Terus di sini sisa berapa? 6 meter. 6 meter kita pasangkan lagi untuk sarungnya. Sarungnya kalau kita pasang mungkin 1,5 meter lah ya, 1,5 meter untuk sarungnya bawah ya. Setelah itu untuk kerudungnya, untuk bajunya maksud saya ya. Bajunya juga kita pasang juga di situ. Anggap bajunya kita pasang juga 1,5 meter ya, jadi 2,5 meter 1,5 tadi itu sudah kebutuhannya adalah 4 meter ya berarti ya, kebutuhannya 4 meter sudah. Nah setelah itu masih ada sisa, itu baru berapa lapis tadi? Sudah 4 lapis ya. Jadi lapis pertama 2,5 meter 5 meter tadi 2, lapis ketiga celana sarungnya ya, bawahannya itu 1,5 meter ya, kita pakai 1,5 meter. Terus bajunya mungkin juga kita pakai 1,5 meter. Jadi totalnya sudah berapa tadi? 3 meter ya, 3 meter. Nah, setelah itu kerudungnya, setelah itu talinya juga. Nah, itu sudah 5 lapis. Itu sudah masih lebih nih teman-teman 11 meter ini ya, kalau untuk wanita ya. Jadi sangat cukup insya Allah untuk wanita dengan lebar 120 cm. 5 lapis sudah yang kita pakai ya. Ada yang memang juga yang sama dengan laki ya, pemakaiannya dia sama menyamakan seperti itu, dia memakaikan untuk 3 lapis, tapi kalau saya cenderung pada 5 lapis ya. Cuman nanti juga ada celananya juga teman-teman ya di situ ya, celananya kita pas 1 meter juga, jadi sudah pas ya untuk wanita 11 meter.
Bedanya situ. Jadi untuk laki-laki yang kami sediakan adalah 9 meter, untuk wanita 11 meter teman-teman. Dan kainnya ini berbahan katun yang kami miliki dengan lebar 120 cm, hampir 120 cm. Tepatnya 198 cm teman-teman. Ya, tepatnya 1 meter 20 atau 118 maksud saya, maaf. 1 meter 118, 1 meter 18 cm maksudnya ya, 118 cm ya. Jadi hampir 120 cm lah maksudnya gitu ya. Nah ini untuk lebar kainnya ya. Ini kain kafannya. Oke. Selanjutnya kebutuhan kedua, itu kebutuhan kain kafan adalah untuk kebutuhan mengkafani tentunya teman-teman ya. Nah dalam mengkafani juga dibutuhkan kapas sebelumnya. Ya, ini ada kapas yang kami sediakan juga dalam satu paket tadi. Kapas yang kami sediakan di sini itu beratnya 500 gram teman-teman ya. Kebutuhannya buat apa? Kebutuhan kapas ini biasanya kita gunakan untuk kita pasangkan di celana tadi, menutupi aurat tadi teman-teman ya. Jadi menutupi, mohon maaf, kemaluannya ya. Itu mungkin sekitar 60 sentian ya, kita pasangkan. Nah setelah itu, dan sebelumnya nanti di atasnya kita lengkapi dengan cendana ya nanti ya. Itu sudah ada juga dalam paketannya. Terus juga untuk kebutuhan menutupi lubang-lubang dalam tubuh jenazah. Lubang hidung, ya di setiap sendi-sendi, di kaki, ya, di telinga dan sebagainya. Itu juga kita bisa ambilkan dari sini. Jadi 500 gram ini insya Allah sudah cukup ya. Jadi kita tambahkan juga di situ misalkan kebutuhan untuk membersihkan ya barangkali juga nantinya, barangkali ada luka-luka dari jenazah itu juga bisa kita ambilkan di sini juga. Jadi kalau normal aja sebenarnya ini sudah lebih ya, kita pasangkan jenazah dengan 500 gram. Sangat cukup, gitu artinya persiapan insya Allah sudah mencukupi untuk dengan kapas 500 gram teman-teman. Ini ya, ini masuk dalam satu paket yang kami sediakan, yang kami jual ya. Kapas dengan 500 gram, ini kapas medis ya, kapas medis yang biasanya kita gunakan juga kita sebut sebagai kapas apa namanya, kapas pampers ya, kapas itu untuk medis itu ya. Oke, nah, ada dalam satu paket juga, baik untuk laki-laki, untuk wanita maupun untuk laki-laki teman-teman. Yang kedua, dalam paketan itu juga kami siapkan di sini kebutuhan penunjang juga untuk memandikan jenazah ya, memandikan jenazah dan juga untuk kebutuhan perlengkapan yang lain-lain. Kita akan coba kita buka ya sini apa aja isinya. Oke, ini sudah saya kemas dalam satu paket teman-teman ya. Kemas satu paket. Pertama di sini ada, nah ini teman-teman, ini bubuk cendana ya. Bubuk cendana biasanya ini fungsinya ya adalah untuk pewangi sebenarnya teman-teman ya, pewangi ya. Jadi nggak ada khasiat-khasiat lain ya. Kalau ada orang bilang ada khasiat-khasiat lain untuk kebutuhan jenazah, itu sebenarnya tidak, lebih pada ke supaya lebih wangi aja. Ini ya, kayu cendana. Biasanya kalau saya pasangkan di kapas tadi yang kita pasang, yang menutup aurat tadi ya, kita pasangkan di sana. Ini seperti itu kebutuhannya di jenazah ini. Di kapas biasanya ya. Kayu cendana ini 50 gram teman-teman ya. Soal sudah sangat cukup sekali kebutuhannya untuk 50 gram. Ini ada dalam satu paket ya, cendana pewangi. Yang kedua, di sini ada juga kebutuhan untuk, nah ini dia juga kapur barus teman-teman. Ini kapur barus berupa bubuk ya, berupa bubuk. Jadi sudah kapur barusnya sudah tinggal kita pakai teman-teman. Jadi banyak yang saya lihat yang kalau saya itu merawat jenazah ya, waktu mandikan tuh mereka menggunakan kampor-kampor yang masih berbentuk bulat gitu teman-teman. Jadi kita masih harus menghancurkan, jadi butuh waktu tuh teman-teman. Dan menghancurkannya tentunya nggak akan bisa, takutnya nggak sampai selembut ini ya, nggak sebubuk ini. Jadi akan sedikit makan waktu juga ya, lama, lebih lama lagi waktunya teman-teman ya. Jadi kalau yang saya siapkan dalam paket ini sudah berupa bubuk, tinggal pakai. Kapan pemakaiannya? Tentunya waktu memandikan jenazah teman-teman ya. Jadi waktu pemandian terakhir ya, setelah kita bersihkan kotorannya, setelah kita wudhukan, setelah kita mandikan, kita kasih sabun, terakhir jangan lupa dikasih kapur barus. Nah, perlengkapan lain waktu memandikan, pewangiannya juga di sini ada
bidara teman-teman. Ya, kalau ini nggak ada di dalam paket ya. Ini cuma saya sampaikan aja. Mungkin bagi teman-teman yang lokasinya dari kota Probolinggo dekat sama lokasi saya, bisa tinggal ambil gratis insya Allah. Karena saya tanam di pinggir jalan, bisa diambil gratis. Ini bidara Arab, ya. Daun-daunnya ini kita pakai untuk memandikan di awal, ya. Waktu kita mandikan setelah diwudhu tadi, kita mandikannya bisa menggunakan bidara. Tujuannya buat apa? Tidak ada tujuan lain, yaitu supaya wangi saja airnya, gitu ya. Makanya kalau orang tradisional itu dia pakai kembang biasanya ya. Cuman kalau kembang, ngapunten, itu tidak ada dalam sunnah, ya sunnahnya nggak ada. Kalau kita mengikuti sunnah, pewanginya menggunakan bidara, ya menggunakan daun bidara ini udah wangi, ya. Jadi kita tidak melihat pada khasiatnya, tapi adalah fungsinya. Kalau untuk jenazah adalah harumnya, wanginya yang kita pakai teman-teman ya. Caranya kita ambil daun-daunnya ini, setelah itu kita blender, campurkan di air yang mau kita buatkan untuk memandikan jenazah teman-teman ya. Insyaallah berefek akan ada untuk mewangikan tubuh jenazah tersebut ya. Kebutuhannya berapa? Ya kita maksimalkan sesuai kebutuhan dari tong untuk air tadi teman-teman ya. Maka sebaiknya kalau memandikan itu menurut saya lebih bagus sebenarnya menggunakan air yang tidak ada dalam tong. Kalau menurut selang boleh aja, cuman bidaranya akan butuh tempat lagi ya, artinya butuh tempat lagi untuk meletakkan bidara ini, artinya banyak tempat ya. Kalau memang praktisnya pakai selang, tapi supaya lebih pas pada kebutuhan dari perlengkapan waktu memandikan jenazah, kita pakai tong aja, sehingga bidara bisa kita masukkan ke situ. Dari blenderan bidara tadi ya, masukkan ke sana. Nah ini kebutuhannya menyesuaikan aja teman-teman ya. Ini nggak masuk dalam paket, cuman saya sampaikan juga karena kebutuhan salah satunya kalau menurut sunnah bidara ini ya yang kita pakai untuk mandikan jenazah. Itu insya Allah mungkin di sekitar teman-teman juga ada yang punya ya, tinggal diambil aja. Oke, hati-hati bidara ini berduri teman-teman ya. Ya kalau di surga ini pohon bidaranya nggak berduri. Kalau di dunia ini pohon bidaranya berduri ya. Oke, baik. Ini tadi kamper ya. Kamper ini berapa? Kamper yang saya paketkan dalam paketan yang saya sediakan adalah 100 gram. Insya Allah sudah cukup ya, karena dipakai pada guyuran terakhir ya. Setiap guyuran teman-teman jangan lupa selalu ganjil ya. Guyuran pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi 1, 3 gitu ya kalau mengguyur. Jadi kita gunakan ganjil karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Oke, ini teman-teman ya. Ini untuk kampernya. Selanjutnya apalagi dalam perlengkapan jenazah yang saya siapkan. Nah, ini untuk kebutuhan mandi juga ya. Nah, ini sabun ya. Sabun apa aja mereknya sebenarnya. Saya nggak nyebutkan merek sini ya. Mereknya apa saja di sini. Sabun cair kalau bisa teman-teman ya. Jangan sampai pakai sabun batangan. Itu kurang praktis saja kalau menurut saya. Kalau mau praktis pakai sabun cair aja. Ya, kapan kita gunakan? Tentunya setelah kita bersihkan kotoran jenazah tadi ya. Setelah kita wudhukan kan kita mandikan ya. Dan ingat selalu diawali dengan sebelah kanan kalau memandikan teman-teman ya. Mulai dari sebelah kanan seperti mandi besar itu ya. Kita sabun cairnya pakai ini, lebih praktis. Ini sekitar 60 ml ya, soalnya cukup untuk kebutuhan jenazah ya, sabun cair. Terus yang kedua tentunya juga ada paketan lain di sini ya, sampo. Nah, ini untuk membersihkan, setelah ini barengan sama sabun tadi untuk keramas jenazah ya. Sampo ini saya siapkan sekitar 8 mili cukup ya insya Allah 8 mili. Ini ada sabun cair. Terus saya berikan peniti. Peniti saya gunakan biasanya kalau kita gunakan kalau jenazah wanita biasanya untuk kerudung tadi ya. Kita beri peniti supaya nanti tutup gitu ya di kerudung jenazah tadi itu ya. Kita berikan peniti, siapkan penitinya. Terus ini ada parfum ya. Parfum ini kita gunakan waktu kapan? Kita gunakan waktu setelah kita memasang kain kafan tadi. Kain kafannya kita semprot dengan parfum ya, supaya wangi gitu ya. Di kain kafannya teman-temannya kita semprotkan ya. Kita semprotkan kain kafannya. Ini sudah kami siapkan juga di parfumnya. Jadi ini kain kafan, ada peniti dan ada sampo ya. Oke, selanjutnya di sini dengan paketan juga kami siapkan. Nah, ini cotton bud. Ya, cotton bud ini buat apa? Biasanya saya gunakan kalau awal-awal sebelum kita mandikan jenazah, yaitu membersihkan mungkin di kuku-kukunya gitu ya. Di kuku-kukunya ada kotoran, kita bersihkan pakai cotton bud, teman-teman. Ya, atau dibersihkan telinga gitu ya, atau di hidung juga ya. Kotoran-kotoran hidung itu kita lebih mudah membersihkannya pakai ini.
Kalau mau praktis sebenarnya pakai kain juga bisa teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan nggak ada, ini kebutuhan bisa kita pakai cotton bud. Ini saya berikan untuk membersihkan sebelum dimandikan teman-teman ya. Barengan di posisi sebelum mandikan. Nah, gunting ini juga ada dalam paketan. Gunting ini buat apa? Nah, pertama bisa kita buat sebelum memandikan juga, memotong pakaian jenazah, di mana pakaian itu sudah terkadang terpasang di jenazah ya. Jadi kalau sudah sulit kita lepas, baiknya kita potong kainnya. Pakai gunting ini juga bisa. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk memotong kain kafan teman-teman ya. Jadi kita nggak usah repot-repot cari gunting. Dalam paketan yang saya jual, saya sudah sediakan guntingnya. Gunting untuk pemotongan ya. Baik pemotongan pakaian jenazah yang masih melekat di tubuhnya atau waktu memotong kain kafan, teman-teman ya. Terus di sini juga ada dalam paketan itu, di sini ada sarung tangan karet ya. Ini ada 2 pasang teman-teman. Berarti ada 4 biji, ada 4 pieces ya. Ada 2 pasang. Jadi idealnya memandikan jenazah itu yang baik tuh sedikit orang ya, nggak perlu banyak-banyak orang. Jadi kita jangan terlalu ngambut dan nggak perlu kita kepo ya, orang-orang yang nggak ikut memandikan nggak perlu kepo, nginceng-nginceng itu nggak perlu ya. Khawatir nanti justru akan bisa melihat auratnya jenazah gitu ya, nggak boleh itu. Jadi cukup 2 orang minimal lah ya. Jadi 2 orang itu cukup lah, maksudnya bukan minimal ya, maksimal 2 orang lah cukup saya kira untuk memandikan jenazah. Sehingga saya siapkan kantong karet 2 pasang. Karena kita memang disunahkan tidak boleh memegang langsung kulit jenazah ya dengan tangan langsung itu. Jadi kita gunakan karet ini. Ya, juga kita gunakan juga waktu membersihkan ngapunten kotoran jenazah ya. Jadi waktu kita sebelum memandikan kita angkat jenazah ya. Kita tekan perutnya, kotorannya keluar, nah kita semprot, kita bersihkan. Nah, itu jadi kita juga terhindar dari ngapunten jika ada virus atau apa ya yang kita sentuh. Itu lebih aman insya Allah dengan karet. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi cari karet, sarung tangan karet untuk memandikan jenazah nantinya ya. Oke, ini sudah saya siapkan. Selanjutnya di sini dalam perlengkapan juga ada masker teman-teman. Ini juga penting teman-teman ya, masker ini ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu jenazah yang kita mandikan tuh kondisinya seperti apa ya. Ngapunten takutnya mereka membawa virus atau ada virus, ada penyakit ya menular ya. Jadi kalau kita pakai masker insya Allah lebih aman. Ini saya siapkan 2 masker karena tadi saya anggap yang mandikan jenazah idealnya 2 orang udah cukup ya mandikan jenazah ya. Ini terus yang terakhir ya ada lagi juga tisu teman-teman ya. Tisu ini buat apa? Tisu ini mungkin waktu membersihkan jenazah ada luka-luka barangkali ya. Ada juga membantu tadi membersihkan pengganti katebat tadi, membersihkan kotoran hidung, telinga dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan tisu ini teman-teman. Ya. Dan yang sebenarnya ada lagi juga yang saya siapkan juga di sini kebetulan masih belum saya ada di sini ya, yaitu adalah sisir teman-teman ya. Terkhusus untuk wanita atau untuk pria juga bisa. Setelah kita mandikan semua, kita sisir rambutnya ya jenazah itu sebelum kita kafani ya, supaya lebih rapi aja ya. Itu perlengkapan jenazah yang kami persiapkan, yang ada dalam paket yang saya sediakan. Yang barangkali ada teman-teman yang butuh, bisa langsung WA di video yang WA di nomor yang tercantum di video ini teman-teman ya. Bisa menghubungi kami nantinya. Kalau dalam kota insya Allah kami antar ya. Kalau luar kota tentunya kita kirim lewat ekspedisi ya. Kita kirim dengan sistem COD aja. Jadi teman-teman yang bayar pengiriman sana nanti gitu teman-teman supaya lebih mudah aja ya. Baik, itu mungkin sedikit review mengenai kebutuhan jenazah ya. Jadi sekali lagi kami menyediakan paket untuk perawatan jenazah. Baik itu untuk wanita maupun untuk pria teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh, baik sebenarnya untuk persiapan itu bisa kita siapkan langsung ya. Sebelum kita, mohon maaf sebelum kita meninggal, kan itu tadi ya, berdasarkan ayat tadi bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Salah satunya menyiapkan diri untuk perlengkapan kematian kita. Karena memang kita disunahkan untuk biaya kebutuhan kematian kita itu harus kita yang biaya sendiri. Tidak boleh pakai biaya orang lain. Teman usahakan harus pakai biaya sendiri. Ya. Kalau rukem gimana? Mungkin rukem boleh juga biaya rukem karena kita juga iuran di sana.
Setiap bulannya kan iuran ya, itu juga biaya kita. Boleh juga kita menggunakan rugem. Jadi usahakan itu ya. Jadi review yang hari ini yang saya sampaikan yaitu perlengkapan untuk jenazah. Ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang melihat video kami ini, dan mungkin ada salah kata dari saya, itu dari saya datangnya, benar nur dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.